Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sintia Dewi dari kelas 3G Prodi PGMI Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kurikulum KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Lalu kita bandingkan antara kedua kurikulum tersebut dengan kurikulum Merdeka saat ini. Ada 17 aspek yang menjadi perbedaan antara kurikulum KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Yang pertama dari aspek pengembangan pendidikan. KTSP 2006 ada aspek 3 pengembangan pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum 2013 ada 4 aspek pengembangan pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama ada spiritual, keagamaan, sikap, personal, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua dari aspek pendekatan belajar. KTSP 2006 pembelajaran tematik dilaksanakan kelas 1 sampai kelas 3 SD, sedangkan kurikulum 2013 pembelajaran tematik dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang aspek yang ketiga, jumlah mata pelajaran. KTSP 2006 tingkat SD ada 10 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBK, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri. Sedangkan kurikulum 2013 tingkat SD ada 8 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, SBK, IPA, IPS, dan pendidikan jasmani kesehatan. Aspek yang keempat, kompetensi mata pelajaran. KTSP 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu, sedangkan kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan. Yang kelima dari aspek beban belajar. KTSP 2006, beban belajar kelas 1 sampai kelas 3 SD 26 sampai 28 jam per minggu, sedangkan kelas 4 sampai 6 SD 32 jam per minggu. Kurikulum 2013 beban belajar kelas 1 SD sampai kelas 3 SD 30 sampai 32 jam per minggu. Kelas 4 sampai kelas 6 SD 36 jam per minggu. Selanjutnya dari aspek keterkaitan kompetensi mata pelajaran. KTSP 2006, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti dari tiap kelas. Yang ketujuh, aspek kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia. KTSP 2006, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Sedangkan kurikulum 2013 bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain, sikap, keterampilan, dan bahasa. Yang kedelapan dari aspek jenis kurikulum. KTSP 2006, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah, sedangkan kurikulum 2013 bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan padu satu sama lain. Yang kesembilan dari aspek tematik dilaksanakan pada kelas. KTSP 2006, tema yang diajarkan pada kelas 1 sampai kelas 3 SD setiap sekolah boleh menentukan sendiri. Sedangkan untuk kurikulum 2013, tema yang diajarkan pada kelas 1 sampai kelas 6 SD sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang aspek yang ke-10, model tematik yang digunakan sekolah. KTSP 2006, sekolah dapat menggunakan model pembelajaran tematik jaring laba-laba atau terpadu. Sedangkan untuk kurikulum 2013 sudah ditentukan oleh pemerintah model pembelajaran tematik terpadu yang digunakan. Selanjutnya dari aspek kedudukan IPA dan IPS. KTSP 2006, kelas 1 sampai kelas 3 SD mata pelajaran IPA dan IPS berdiri sendiri. Namun dalam proses pembelajaran diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. Sedangkan kurikulum 2013, kelas 1 sampai kelas 3 SD mata pelajaran IPA dan IPS sudah terintegrasi dengan bahasa Indonesia, sehingga dalam konten IPA dan IPS menjadi materi dari bahasa Indonesia untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya.
Aspek yang ke-12, kedudukan TIK. KTSP 2006, teknologi komputer diajarkan sebagai mata pembelajaran terpisah atau ekskul. Sedangkan kurikulum 2013, teknologi komputer diajarkan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Yang ke-13, aspek kedudukan bahasa Inggris. KTSP 2006, bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah. Sedangkan kurikulum 2013, bahasa Inggris dimasukkan pada ekstrakurikuler. Aspek yang ke-14, kegiatan pramuka. KTSP 2006, pramuka tidak wajib sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Sedangkan kurikulum 2013, pramuka sebagai mata pelajaran wajib pada ekstrakurikuler. Ke-15, aspek ujian akhir tingkat satuan pendidikan. KTSP 2006, ujian nasional dilaksanakan sebagai penilaian akhir untuk jenjang pendidikan tertentu disusun oleh pemerintah dan dilaksanakan secara nasional. Selain itu, untuk penentuan kelulusan juga untuk penilaian diri sekolah. Sedangkan kurikulum 2013, ujian mutu tingkat kompetensi sebagai penilaian akhir untuk jenjang pendidikan tertentu disusun oleh pemerintah dan dilaksanakan secara nasional. Siswa kelas 2 sampai kelas 4 mengikuti ujian tingkat kompetensi yang dilakukan oleh provinsi atau kabupaten. Aspek yang ke-16, proses penilaian yang digunakan. KTSP 2006, penilaian dilakukan secara proses kegiatan belajar berlangsung dan akhir pembelajaran seperti ulangan harian, UTS, UKK, EBTA atau EBAT atau SKL. Penilaian proses 3 kategori itu yaitu psikomotor, afeksi, dan kognitif. Dalam pelaksanaannya hanya kognitif saja. KKM ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan kurikulum 2013, penilaian dilaksanakan secara proses saat proses kegiatan belajar berlangsung dan akhir pembelajaran seperti ulangan harian, UTS, UAS. Penilaian proses 3 kategori yaitu psikomotor, afeksi, dan kognitif. KKN ditentukan oleh sesuai karakteristik anak. Dan aspek yang terakhir, format rapor untuk siswa. KTSP 2006, format lapor menggunakan angka dengan skala 1 sampai 10. Penilaian 3 ranah, pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi salah satu keutuhan untuk yang sudah diolah dalam bentuk angka. Sedangkan kurikulum 2013, format rapor menggunakan huruf dengan skala 1 sampai 4. Penilaian 3 ranah, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, terpisah sehingga dapat terlihat jelas melalui deskripsi yang dijabarkan. Itulah tadi perbedaan antara kurikulum KTSP 2006 dengan kurikulum 2013. Selanjutnya kita akan membandingkan antara dua kurikulum tadi dengan kurikulum Merdeka saat ini. Dilihat dari segi konsep kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama, pendidikan berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Unggulan dari kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial sehingga pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran akan lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Keunggulan lain dari kurikulum Merdeka ini adalah dihilangkannya peminatan bagi peserta didik jenjang SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan apresiasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai
tahap capai, dan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan inovatif. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini dilakukan melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi ilmu isu-isu aktual. Nah, itulah tadi perbedaan antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 serta kita bandingkan dengan kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.